Shalom Sobat Pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Materi renungan kita hari ini, akal budi itu diperoleh dari teguran firman Tuhan. Dasar renungan dari Amsal 15 ayat 1-33. Inti renungan kita hari ini, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kata Ibrani 12 ayat yang ke-6. Sobat Pemenang, ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, apakah Anda pernah ditegur oleh firman Tuhan? Lalu yang kedua, apakah reaksi Anda ketika ditegur oleh firman Tuhan? Dan ketiga, mengapa Tuhan harus menegur kita? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu Paulus katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya saudara, kalau kita tidak menggunakan akal budi yang sudah diperbarui oleh firman Tuhan, yang sudah diperbarui oleh Kristus dan pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengalami perubahan apapun dalam hidup ini, sekalipun agama kita Kristen. Akal budi ini penting saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Lukas 10 ayat 27, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan jiwa, tidak hanya dengan kekuatan, tapi dengan segenap akal budi. Terus terang sekarang saudara, kalau orang Kristen sudah kasih persembahan, dia bangun gereja, terus itu semua sudah sembunyi, saya sudah bisa nangkap orang itu akal budinya tidak maksimal untuk mengasihi Tuhan. Tanpa akal budi, maka manusia tidak bisa menyembah Tuhan. Salah satu potensi imago Dei, Kejadian 1 ayat 27-28, serupa segambar dengan Allah adalah dalam diri manusia diberi akal budi. Akal budi adalah anugerah penciptaan dan hanya bisa diasah dari teguran dan didikan. Amsal 15 ayat 32. Akal budi itu didapat kalau kita mendengarkan teguran. Jadi Alkitab mengatakan cara untuk mendapatkan akal budi itu adalah lewat teguran. Jadi bersyukur kalau ada orang yang negur kita. Kalau kau nggak pernah ditegur, saya percaya hidupmu pasti ngawur. Amsal katakan untuk mendapatkan akal budi itu harus lewat teguran. Sobat Pemenang, mengikuti dan meneladani ajaran Kristus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, aku percaya bahwa Engkau lebih mengetahui masa depanku, karena itu tegur aku ya Tuhan, agar aku bisa mengasihi-Mu dengan segenap akal budiku. Lalu pokok doa syafaat kita hari ini, berdoa bagi pemilu 2024 agar Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin yang memiliki beban dan kreativitas serta komitmen untuk membangun NKRI. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan memberkati.